Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dinir Aziza. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Stikas Karya Putra Bangsa Tulungagung. Di sini saya ingin melengkapi tugas PPKN, yaitu tugas wawancara, mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pertama-tama, silakan Anda memperkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan nama saya Putra Hendri Setiawan. Saya adalah mahasiswa dari salah satu politeknik di Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Anda, apa yang Anda ketahui tentang hak asasi manusia? Hak asasi manusia menurut saya adalah hak yang dimiliki oleh orang-orang, individu-individu yang dibawa sejak lahir. Yang pertama adalah hak hidup. Hak ini sangat penting yang dimiliki oleh pribadi-pribadi manusia masing-masing. Hak hidup ini digunakan untuk hidup, untuk dihormati, dan hak hidup ini tidak boleh dicabut sembarangan. Karena hak hidup ini adalah hak yang pertama kali diberikan sewaktu manusia itu dilahirkan. Dan juga ada hak-hak yang lain. Contohnya hak berpendapat di muka umum, hak bertoleransi, dan lain-lain. Banyak hak yang dapat digunakan di kehidupan manusia tersebut. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kasus apa saja sih yang sudah terjadi atau yang dapat melanggar hak asasi manusia di masa pandemi COVID-19 ini? Baik, sepengetahuan saya di berita, juga saya membaca berita di televisi, di TV, di sosial media kayak di Instagram, di Twitter, di TikTok, itu banyak postingan-postingan atau unggahan-unggahan dari pemilik akun sosmed itu tentang demo waktu itu demo RUU Ciptaker atau Cipta Kerja. Nah, yang akan disahkan oleh presiden kita, yaitu Presiden Pak Jokowi. Nah, itu ditentang oleh masyarakat banyak, ditentang oleh mahasiswa, masyarakat yang bekerja, karena dia dalam Ciptaker itu juga ada kalau tidak salah tentang upah buruh atau apa gitu. Nah, dan juga ada poin-poin yang sangat tidak diterima oleh masyarakat gitu. Nah, selain demo, saya juga di demo itu, mengapa saya mengatakan demo itu melakukan pelanggaran HAM, karena waktu itu saya melihat postingan itu banyak yang oknum polisi atau anggota Polri itu menganiaya atau melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang berdemo. Mengapa saya mengatakan itu pelanggaran HAM? Karena kan di zaman dahulu juga udah ada demo mahasiswa. Mungkin salahnya di sini di kala waktu pandemi COVID, nah mahasiswa ini melakukan demo. Mungkin itu juga. Dan selain itu, saya tidak menyalahkan polisi maupun mahasiswanya di sini, karena demo yang dilakukan oleh mahasiswa itu juga baik untuk pemerintah, karena di dalam demo itu ada aspirasi-aspirasi yang dibawa oleh mahasiswa, masyarakat atau buruh begitu. Dan juga selain itu ada juga di beberapa minggu-minggu yang lalu itu ada PSBB karena COVID yang merebak di semua wilayah di Indonesia, maka dilakukan PSBB. Nah, PSBB ini menimbulkan pelanggaran hak juga. Pelanggaran hak ini mengapa saya mengatakan pelanggaran hak juga, karena ini tidak bertentangan sih, karena sebagian kelompok atau individu itu tidak menerima. Jadi itu mungkin menyimpang terhadap hak berpendapat atau berekspresi oleh masing-masing individu atau kelompok. Dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia tersebut, menurut Anda apa saja faktor yang mendorong terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia? Yang saya katakan tadi, yang dapat memicu terjadinya pelanggaran HAM adalah yang pertama,
hak yang dimiliki itu disalahgunakan. Contohnya hak berpendapat di muka umum, hak berekspresi, dan hak-hak yang lain yang dapat menimbulkan kekacauan karena tidak digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, beberapa masyarakat yang tidak mengerti tentang hak itu juga melakukan hak yang sama-sama dapat melanggar. Yang katakan begitu karena beberapa masyarakat itu tidak mengerti hak apa yang digunakan dalam melakukan demonstrasi contohnya, atau hak apa yang digunakan untuk menanggapi tentang PSBB ini. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang hak di kalangan masyarakat terpencil itu juga dapat menimbulkan faktor pendorong penimbulannya terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Cukup itu dulu. Dari pengalaman Anda saat ini, apa yang sudah Anda alami ketika PSBB berlangsung? Hal-hal yang saya alami ketika PSBB ini berlangsung, karena PSBB ini sudah berlangsung cukup lama menurut saya, hal-hal yang berdampak pada saya. Yang pertama adalah saya tidak bisa leluasa ke sana kemari. Mengapa dikatakan begitu? Karena kan kita ada pembatasan, itu menerapkan 3M juga, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, selain itu juga ketika ada rapat itu juga kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, itu kita akan melibatkan internet juga. Yang saya alami, selain itu banyak hal yang saya alami, contohnya, dan juga itu ketika saya berkuliah itu karena kita kan tidak bisa bertemu secara langsung di kampus kita masing-masing. Nah, itu kan juga secara online. Nah, kendala di sini juga ketika kita berkuliah atau ada rapat penting di apa namanya anggota contohnya organisasi di luar kampus juga kita kan itu online. Nah, kendala internet juga kita sangat terganggu, apalagi kita kan tinggal di daerah pedesaan yang sinyalnya juga belum tentu stabil. Itu juga saya merasakan dampak PSBB terhadap saya itu juga itu. Karena kita juga tidak bisa ke Telkom karena Telkom kan pusatnya internet itu juga tidak bisa ditutup. Cukup itu saja sih. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tadi mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia, apakah Anda termasuk korban di kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut dalam PSBB ya? Baik. Jadi gini, di daerah saya itu kan juga ada menerapkan sistem portal. Nah, di portal ini juga untuk memberikan akses keluar masuk anggota masyarakat di sekitar saya, karena beberapa portal juga diamankan oleh Satpam dan Hansip. Nah, di sini saya merasakan dampaknya ketika saya membutuhkan sesuatu atau kebutuhan pokok saya kurang, atau bisa makanan atau hal-hal yang lain itu sudah habis di rumah saya. Nah, di rumah saya kan juga jauh dari pasar. Nah, jadi mau akses keluar masuk desa itu keluar masuk lingkungan itu juga cukup sulit, karena di daerah saya itu sangat menerapkan protokol itu tadi. Selain warga situ juga tidak boleh keluar masuk sembarangan. Nah, di situ anggota pengaman itu sangat ketat atau sangat kaku untuk anggota-anggota warga sekitar. Nah, di situ saya merasakan bahwa ketika saya ingin keluar desa untuk membeli sesuatu bahan pokok makanan, itu saya sangat kesulitan untuk mengakses ke pasar. Karena apa? Karena di situ pengamannya juga cukup sulit untuk meminta izin keluar. Nah, di situ saya merasakan saya merasa hak pribadi saya dirampas oleh mereka begitu. Di lain hal,
pengaman juga memberikan akses orang-orang yang mereka kenal. Contohnya, oh ya, ini saya mau membeli rokok di Alfamart contohnya atau Indomaret. Nah, itu diperbolehkan malah karena mungkin mereka mengenal. Oh, seperti itu. Nah, mungkin ada orang dalam mungkin begitu. Nah, eh, itu juga saya tidak terima karena yang wirawiri itu aja boleh keluar masuk sembarangan. Berarti nggak adil ya itu. Nah, menurut saya itu tidak adil. Nah, hak keadilan juga tidak didahulukan. Nah, selain itu juga warga yang keluar masuk itu kan warga-warga yang anak muda yang lain yang membantu itu kan keluar masuknya sembarangan. Nah, sedangkan keluarga saya dan lain-lain tetangga itu kan cukup sulit untuk mengakses ke pasar dan anu-anu kan cukup sulit. Ya, jadi mungkin hak itu tadi, hak pribadi, hak untuk saya berpendapat ke itu juga dirampas dan juga hak ketidakadilan itu juga dirampas. Kemudian, bagaimana cara Anda menyikapi hal tersebut? Baik, menyikapi hal tersebut adalah yang pertama, seharusnya yang pertama ada peraturan tertulis. Peraturan tertulis ini semacam warga yang tidak berkepentingan tidak usah keluar masuk desa. Hanya yang berkepentingan khusus untuk membeli bahan pokok atau hal-hal yang penting itu boleh diberikan akses keluar desa. Selain itu, selain peraturan tertulis juga ada sosialisasi oleh kepala desa atau kepala dusun lah paling kecil, karena kepala dusun atau kepala RT untuk memberikan surat edaran kepada masyarakat sekitar untuk tidak melakukan hal yang tidak penting ke luar desa selain membeli atau untuk mencukupi kebutuhan pokok. Itu sih pertama peraturan tertulis. Terus selanjutnya itu tadi. Nah, selain itu juga mungkin kita di kala pandemi ini tidak boleh berkumpul. Nah, caranya bersosialisasi kepada anggota masyarakatnya, contohnya kepada RT, kepada anggota setempat RT-nya itu memberikan paling tidak mengadakan grup WA. Kan kita memanfaatkan barang-barang elektronik. Nah, itu membuat grup WA, memberikan sosialisasi di situ karena kan di sini tidak bisa berkumpul-kumpul. Nah, selain itu juga memberikan pengertian tentang hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing anggota RT itu juga. Contohnya di anggota RT itu juga memiliki hak berpendapat untuk mengajukan pendapatnya tentang sistematika pemerintahan Pak RT-nya atau Bu RT. Nah, selain itu hak untuk mendapatkan perlindungan, terus hak keamanan, itu hak yang dimiliki oleh pribadi atau anggota-anggota masyarakat masing-masing. Baik, dan menurut Anda, apakah orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia tersebut dapat disalahkan? Belum tentu dapat disalahkan karena berbagai individu itu mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk menerima dan menolak sesuatu. Nah, selain itu di sini yang pertama adalah pengetahuan tentang HAM terlebih dahulu. Karena pengetahuan tentang HAM ini cukup penting untuk anggota-anggota masyarakat. Nah, jadi yang pertama sih yang saya andalkan adalah harus sosialisasi sih tentang pentingnya HAM yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Nah, yang itu tadi masuk ke pertanyaan, dapatkah disalahkan atau tidak? Mungkin di sini yang dapat disalahkan adalah orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi dan mengetahui tentang HAM, hukum-hukum HAM, undang-undang HAM yang menyangkut HAM itu juga dapat disalahkan ketika dia melakukan kesalahan HAM yang tidak disengaja. Nah, mereka kan tahu itu HAM, bagaimana jika melanggar HAM ini mendapatkan sanksi apa, mereka kan tahu. Nah, sedangkan mereka-mereka yang belum tahu tentang mereka-mereka yang tidak mengenal HAM, bukan masuk mengenal HAM, kurang mengenal HAM secara lebih luas. Nah, itu tidak dapat disalahkan. Selain itu kita seumpama anggota keluarga ini melakukan pelanggaran HAM
karena beliau ini tidak tahu yang dilanggar. Nah, kita dapat melakukan sosialisasi kepada dia untuk tidak mengulangi hal tersebut. Nah, begitu. Kemudian untuk definisi orang yang dapat disalahkan atau orang yang tidak bisa disalahkan, itu orang yang seperti apa? Nah, itu tadi yang dapat disalahkan. Karena jika melakukan pelanggaran HAM, nah itu adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang mengerti HAM, mengerti undang-undang tentang HAM, mengerti macam-macam hak yang dimiliki. Nah, itu orang-orang yang tidak dapat disalahkan adalah orang-orang yang tidak mengerti sama sekali tentang HAM. Apa itu hak yang dimiliki, apa itu hak yang dapat disampaikan, atau hak-hak yang bisa membantu dia untuk diterima oleh masyarakat. Nah, itu tidak dapat disalahkan. Contohnya siapa saja? Nah, contohnya ini masuk yang dapat disalahkan adalah anggota-anggota pemerintah yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat atau anggota-anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap demo. Nah, itu dapat disalahkan karena dia melakukan tindak kekerasan yang berlebihan. Mungkin kalau cuma teguran atau melakukan push up itu tidak masalah. Tapi ini melakukan pemukulan sampai berdarah, itu saya melihat di video-video sosial media begitu. Sampai ada yang meninggal ya? Saya kira juga kurang tahu sih, kalau ini ada. Ini untuk pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana cara meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia? Nah, jadi begini, seperti yang katakan tadi jawaban dari pertanyaan tadi, cara meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama adalah kita harus pintar-pintar mengelola hak kita secara pribadi. Contohnya hak berpendapat, hak menyampaikan pendapat di muka umum, hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, itu jangan sampai disalahgunakan. Jadi begini, dikatakan disalahgunakan adalah ketika kita terancam sesuatu yang terus kita melakukan pembayaran atau penyogokan terhadap pengamanan desa atau pengamanan apa itu. Nah, itu kan merupakan pelanggaran yang melanggar hak mendapatkan perlindungan. Nah, itu melanggar hak. Yang saya maksud ini kita orang itu melakukan itu demi kejahatan. Menurut Anda itu penting nggak sih untuk meminimalisir terjadinya kasus tersebut, seperti diadakannya peraturan tertulis atau sanksi-sanksi yang lain, itu perlu nggak sih? Menurut saya itu juga sangat perlu, karena kan masyarakat juga belum tentu mengerti. Jika kita melanggar hak ini, kita mendapatkan sanksi apa, melanggar hak ini, kita mendapatkan sanksi apa. Nah, itu sangat penting sih, tidak hanya tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis ini mungkin hak-hak yang sangat di atas rata-rata lah. Maksudnya di atas rata-rata, seumpama kita mencemooh seseorang, itu tidak usah ditulis, tidak apa-apa, karena itu kan juga tidak terlalu berat untuk sanksinya. Mungkin sanksinya nanti dijauhi teman, mungkin begitu. Nah, sanksi tertulis itu juga contohnya pengambilan barang milik orang lain. Nah, itu juga dapat tertulis terus diberikan sanksi. Sanksinya ada yang sedang, berat, dan dapat dilaporkan ke kepala desa atau ke pihak yang berwajib gitu. Jadi sangat penting lah pelatihan tertulis menurut saya. Terima sekian wawancara dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.